Akhirnya Poco F4 series resmi meluncur guys di Indonesia. Dan ini adalah varian regulernya yang sebelumnya saya juga udah bikin video hands-on-nya. Ngeramein pasar kelas atas, Poco F4 ini bawa spesifikasi dan fitur menarik. Nah, di video kali ini saya mau share pengalaman saya yang udah cobain HP ini seminggu terakhir dan kasih tahu beberapa alasan kenapa HP yang satu ini layak buat dibeli. Check this out. Kesan pertama kali genggam HP ini menurut saya Poco F4 punya desain yang cukup tipis ya, dengan ketebalan hanya 7,7 mm. Dengan hal tersebut, ngebuatnya ramping dan gampang dimasukin ke dalam kantong celana tanpa ngebuat efek gembung. Sedangkan beratnya cuma 195 gram aja yang ngebuat saya cukup nyaman meski dipakai dengan satu tangan. Nah, kalau kalian perhatiin juga nggak hanya desain bodinya aja yang kotak, tapi bagian framenya juga cukup flat yang ngebuat nyaman pas genggam HP ini walaupun ukurannya terbilang cukup besar. Walaupun material cover bodi belakangnya pakai polikarbonat, tapi secara looks tetap kelihatan mewah dan elegan. Sayangnya efek glossy di bagian belakangnya ini gampang kotor kena sidik jari yang menempel. Tapi setidaknya Poco udah kasih solusi, tinggal dipakein aja case yang ada di paket penjualannya. Oh ya, buat unit yang saya punya ini warnanya Moonlight Silver. Ada juga dua pilihan warna lainnya yang tersedia yaitu Nebula Green dan Night Black. Sayangnya warna kuning yang jadi ciri khas Poco nggak ada buat smartphone ini. Buat kamu yang suka nonton film lewat platform streaming ataupun main game online, tentunya bakal apresiasi sama layar luas 6,67 inci di Poco F4 ini. Selain itu, rasio layar ke bodi mencapai 86,6% ini juga ngebuat bezel layar cukup tipis dengan komposisi merata di keempat sisi layarnya, yang menurut saya ini udah ngasih feel yang cukup baik. Poco F4 mengusung jenis panel E4 AMOLED dengan resolusi Full HD Plus yang ngedukung refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 360Hz. Dengan adanya refresh rate yang tinggi di HP ini, tentunya juga bisa ngasih pengalaman yang mulus saat scrolling antar aplikasi ataupun pas saya lagi main game berat yang bikin kerasa nyaman. Selain itu, buat akurasi yang tinggi, layar Poco F4 ini juga udah punya standar DCI P3+, dukungan konten HDR10+, dan fitur Dolby Vision yang sangat pas buat penggunanya yang seharian beraktivitas menggunakan smartphone. Dan by the way, layarnya ini juga udah dilapisi dengan proteksi dari Corning Gorilla Glass generasi kelima. Ya, walaupun bukan generasi yang terbaru, tapi setidaknya udah cukup buat ngelindungi layar HP dari goresan dan benturan. Dan buat keamanannya ngebuka kunci layar, ada side fingerprint sensor dan face unlock di HP ini yang cukup bisa diandelin. Sama kayak generasi sebelumnya, Poco F4 ini juga mengusung chipset yang sama yaitu Snapdragon 870 dengan fabrikasi 7 nanometer yang tentunya bakal ngebuat performanya lebih efisien dan gak boros daya. Menurut saya, performa dari penggunaan prosesor ini udah tergolong kenceng banget buat kebutuhan multitasking atau proses-proses yang memang ngebutuhin olah grafis kayak ngedit video ataupun gaming. Apalagi, Poco F4 ini juga hadir dengan RAM 8GB yang bisa diekspansi sampai dengan 11GB lewat fitur Memory Extension. Kamu bisa mengaktifkan fitur ini dengan cara masuk ke setting, terus pilih Additional Setting, terus pilih Memory Extension. Dan buat internal storage-nya berkapasitas 256GB, lega banget dan cocok banget buat kamu yang suka menginstal beragam games berukuran besar atau yang sering mengabadikan momen dalam bentuk foto ataupun video. Hasil skor benchmark lewat aplikasi Antutu juga HP ini punya performa yang sangat baik lewat hasil uji yang ada. Sebagai HP kelas atas terbaru, Poco F4 meraih skor 660 ribuan poin. Paduan chipset, storage, RAM, dan juga layar yang juga ngedukung refresh rate sampai dengan 120Hz gak hanya menarik buat nampilin konten aja, tapi juga gaming. Nah, sekarang gimana soal performa buat ngegamenya? Di sini saya coba mainin dua game cukup berat dengan genre FPS dan RPG yaitu Apex Legends dan Genshin Impact. Di game yang pertama, menurut saya game FPS ini memang butuh perangkat dengan spesifikasi yang cukup mumpuni biar bisa lancar dimainin. Nah, hal tersebut terbukti di Poco F4 ini bisa ngejalanin game Apex Legends dengan lancar dengan settingan grafik Extreme HD dan option frame rate-nya ultra. Game bisa dimainin dengan lancar dan gak ada kendala apapun. Begitu juga di game yang kedua yaitu Genshin Impact. Dengan settingan grafik mentok kanan, di beberapa part grafik ramai juga saya nggak nemuin adanya frame drop.
selama bermain game bisa berjalan mulus. Dan surprisingly, setelah mainin 2 game selama 1 jam lamanya, buat suhunya sendiri terbilang cukup stabil ya. Walaupun kerasa hangat di bagian back covernya, tapi nggak sampai overheat. Dengan adanya liquid cool teknologi 2.0 di HP ini cukup bisa ngejaga jeroan perangkat bisa tetap dingin 11 derajat Celcius dibandingin teknologi pendingin sebelumnya. Nah, buat kamu yang suka nonton film streaming atau dengar musik, di Poco F4 ini udah dibekali dengan dual speaker yang terletak di bagian bawah dan atas layar dengan dukungan Dolby Atmos yang bikin pengalaman dengerin musik atau nonton film streaming favorit jadi lebih asik. Kayak gini guys suaranya. Masuk ke bagian kameranya, Poco F4 ini bawa 3 kamera di bagian belakang. Komposisinya terdiri dari kamera utama berukuran 64 megapiksel yang dilengkapi OIS, terus ada juga kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Sedangkan untuk videonya, kamera ini sanggup merekam dengan resolusi tertinggi di 4K 60 fps. Secara fitur, menurut saya untuk kebutuhan foto dan videografi, kamera Poco F4 ini cukup lengkap ya. Mulai dari fitur RAW mode biar lebih leluasa pas ngedit foto, terus di mode Pro juga nggak hanya bisa ngatur ISO dan white balance aja secara manual, tapi juga di sini disediain 3 pilihan lensa yang bisa dipilih mulai dari makro, ultrawide, dan wide. Aperture mode potretnya juga bisa diatur sampai f1.0 dan fitur lainnya kayak night mode, movie effect, dan salah satu fitur favorit saya yaitu long exposure. Dimana dengan mode ini buat bikin foto light trail atau light painting jadi lebih mudah. Sama kayak kamera utamanya, kamera selfie 20 megapiksel Poco F4 ini juga dilengkapi dengan mode portrait biar bisa nampilin efek bokeh. Begitu juga dengan hasil rekaman videonya, kamera ini sanggup merekam video mencapai resolusi 1080 piksel dalam 30 fps. Dan langsung aja kita lihat hasil foto dan video dari kamera Poco F4 kayak yang berikut ini. Nah, kalau ini adalah hasil video dari kamera depannya dengan resolusi 1080 piksel 30 fps. Dan kalau menurut suaranya sendiri gimana guys menurut kalian? Karena sekarang saya lagi nggak pakai mic tambahan, jadi apa yang kalian dengar ini langsung dari handphonenya. Dan buat kestabilannya sendiri gimana? Untuk 1080 piksel 30 fps ini menurut kalian gimana? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah sekarang. Buat daya tahan hidupnya sendiri, menurut saya Poco F4 ini cukup nyaman buat dipakai dalam waktu yang cukup lama. Selain desainnya yang cukup ramping, suhu panas yang dihasilkan juga nggak mengganggu kenyamanan tangan. Ditambah lagi dengan daya baterai 4500 mAh yang termasuk besar.
Apalagi baterainya juga udah didukung dengan pengisian daya cepat 67 watt turbo charging. Dan ini termasuk salah satu peningkatan kalau ngelihat dari generasi sebelumnya, yaitu Poco F3 yang hanya dibekali dengan 33 watt aja. By the way, buat baterainya sendiri bisa keisi penuh dari kondisi 0 sampai 100% yang ngebutuhin waktu cuma 38 menit aja. Nice. So, dibanderol dengan harga 5 jutaan, menurut saya Poco F4 menawarkan spesifikasi tinggi di kelasnya dengan harga yang lebih rendah. Nah, buat kamu yang banyak maunya, smartphone ini cocok banget sama kamu karena Poco F4 punya semua fitur yang kamu butuhin, khususnya untuk menunjang performa tinggi gaming dan konektivitas masa depan 5G. Sekian untuk video kali ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share juga jika kalian suka dengan video ini. Thanks for watching this video, saya pamit undur diri, have a nice day.